dari situ gitu kan. Terus udah gitu ketemu di apa soulmate, super soulmate. Ah, super soulmate. Itu super soulmate dulu baru acara si Abdel Temon. Nah itu ketemu di super soulmate emang. Nah ini lagi permasalahannya nih. Super soulmate itu adalah acara ada artis bawa temennya untuk nyanyi dilombain. Yang jadi artis siapa nih? Nah gue. Iya. Tapi dia kerasa dia. Ribut lagi. Soalnya kan yang ngusulin ke Pak Dodi gue. Jadi saya merasa ada kontribusinya, Mbak. Jadi waktu itu saya bilang sama Pak Dodi, saya ikutan dong super soulmate. Lu sama siapa? Sama Abdel. Abdel kan artisnya, saya yang bukan artisnya, saya bilang gitu. Oh iya boleh juga begitu. Nah kalau saya nggak ngomong gitu kan nggak bakal nongol kita berdua, kan begitu. Melejit iya tapi nongol nggak. Melejitnya di mana dong? Nggak jelas. Nih yang disebut-sebut ini nih. Pak Dodi ini. Emang udah lama nggak ketemu ya? Luar biasa, udah lama banget. Berapa tahun? Lama sekali. Lama. Ada di Pak kabar? Selamat malam. Berapa lama berarti? Silakan Pak. Mbak Indi boleh? Baru di sekarang ada. Saya yang mau ngusir nih. wawancarai Pak Dodi. Hak sepatu saya tinggi ya. Ini orang yang berjasa. Nah, jadi gini Ya, ya. Pak, Gimana, tadi yang satu sini ngaku artis dan temannya gitu kan, yang sini juga ngaku artis dan temannya. Yang artis yang mana? Waktu itu menurut Pak Dodi siapa sih? Nah. Jujur Pak, artis jujur deh. Nah. Ya Pak, jangan lihat saya Pak, jujur. Ini belum terpecahkan selama sekitar 9 tahun nih Pak. Nah, itu Pak. Dua-duanya artis lah, karena acara Woi. adalah superstar. Dan pernah kita waktu itu membuat sebuah grup band ya. Iya. Namanya apa dah? Sirik Band. Artinya Lah, Sirik sama band yang lain kagak pernah dapat gitu ya. jadi kenapa band lain manggung, kami bertiga nggak pernah manggung. Jadi Iya, kita Ya, sirik. sirik band. Jadi sebelum mereka manggung, kita selalu memanfaatkan alat musik yang ada. Iya. Cek sound dulu. Cek sound dulu, cek sound beberapa lagu gitu. Terus kita namain sirik band, karena begitu pemain utamanya datang, disitulah kita mulai sirik. Ya, Kita nggak main. kira-kira begitu. Suruh minggir. Iya. Bagian cek sound doang. Pak Dodi, ini pertamanya mempertemukan mereka berdua dari Super Soulmate atau gimana ceritanya? Pertama awalnya sih dari acara Republik BBM dulu di salah satu stasiun TV yang tidak kita sebutkan namanya. Jangan sebutin ya. Itu ada acara namanya Republik Benar-Benar Mabok BBM Iya. sama Pak Effendi Ghazali, ada Mas Ucup Kelik, ada almarhum Almarhum Safalas, Denny Chandra. Nah itu kita mengundang figur-figur yang selama ini populer untuk menyajikan sekiranya mereka menjadi menteri di sebuah negara namanya Republik BBM. Nah waktu itu kita kan susah mencari orang yang kira-kira bisa menyampaikan sesuatu ide tapi dengan gaya yang santai gitu. Salah satu sumbernya adalah radio yang juga tidak boleh kita sebutkan. Udah ubar. Sebut saja namanya Bunga. Radio SK. Ya, Ya, Radio ya, SK. ya. Nah beliau-beliau ini kita undang karena waktu itu cukup disarankan dari Radio SK untuk bisa tampil di situ. Ya dari situlah kita mulai mengenal Abdel dan Temon. Masih sebagai pribadi-pribadi. Tapi habis itu kita mulai tertarik bagaimana cara memasangkan dua orang ini. Pertama di superstar sebenarnya. Iya. Superstar bukan super soulmate. Kalau super soulmate itu artis dan Temannya. orang-orang yang ada di belakangnya. Misalnya Sule sama Jaja, Rina sama Kidaus waktu itu. Nah kalau superstar adalah dua-duanya sebenarnya bintang. Makanya tadi saya sebut dua-duanya bintang. Bagaimana kolaborasi. Dari situ sampai dengan sekarang masih banyak nih dipasang yang memasangkan Abdel Temon gitu ya. Iya. Oke. Mas Dodi, awal-awal ini mereka langsung klik atau agak susah dulu nyatuin dua ini? Kayaknya saya kadang-kadang bingung mereka ini sebenarnya jangan-jangan kembar. Karena apa yang diomongkan selalu disamber. Memang ada beberapa periode waktu mereka kayaknya pecah, tapi saya nggak tahu. Akhirnya bisa akur lagi. Jadi dari awal udah langsung klik aja Iya. gitu? Jadi sebenarnya rahasia begini, kalau mereka mau tampil, mereka selalu melawak di depan saya. Itu enaknya. Mereka wah, seperti apa lawakannya itu kita dipresentkan dulu, termasuk lagu-lagu seperti tadi Lagu itu. kan ribut terus tuh katanya kalau nentuin Proses lagu. pembuatannya nyari- ribut. Oh, Makanya kalau oke. di Pak Dodi kita nggak ribut, udah jadi gitu. Oh, udah jadi. Iya. Jadi lagu-lagu seperti tadi itu kan kalau tampil di TV yang bukan berita, itu kan sebenarnya kritikal. Jadi itu harus di ngobrol dulu enaknya bagaimana. Bahaya nggak gitu? Ini kan namanya manusia nih naik turun nih ya, Abdel sama Temon.
suka ada senengnya, ada sedihnya gitu. Pernah nggak sih pas lagi sedih luar biasa tapi harus bikin tertawa yang menonton? Pernah nggak? Ya mungkin terbiasa waktu kami itu bersiaran. Artinya begini. Sebenarnya nggak ada yang lebih menyedihkan kalau ketemu teman sih. Jadi Jadi itu udah aman-aman aja maksimal. dia udah aman. Paling sedih ketemu teman lah. Bisa dihandle, masa nggak bisa handle yang lain gitu. Itu dari dia. Dari dia. Dari Ya, teman. ya artinya begitu bahwa di ruang siaran studio, kalau kita udah masuk ke ruang studio itu masalah-masalah semua kita tinggalkan. Supaya kita tidak pendengar itu tidak tahu ini penyiar ini lagi susah lagi sedih itu nggak tahu, karena kita harus melayani pendengar gitu, menghibur pendengar. Nah, karena terbiasa seperti itu, ya itu tadi. Kalau namanya udah kita mau perform berdua di panggung itu, mungkin dengan permasalahan masing-masing tadi, orang nggak tahu juga. Yang penting pada saat itu ya udah kita berlaku profesional. Lebih tepatnya begitu. Ini karena di sampingnya Mas Dodi nih, bicaranya bener. Memang begitu. Oh, gitu. Karena Nah, begitu kita tahu pernah nggak teguran setahun loh. Kita benar-benar Ini beneran nggak teguran? Kita nggak teguran setahun. Tapi Karena- di Saya juga pengen denger itu isu. Oh jadi Pernah, bener. Nggak pernah diklarifikasi, Oke. soalnya. ini saya mau klarifikasi. Sosok dekat aja terus. Tapi kalau di panggung ya, karena kita udah biasa ada beberapa jokes template, ada beberapa apa namanya materi yang memang udah kita kuasai. Jadi kalau dipanggil berdua ya kita ngomong di panggung aja. Tapi di luar panggung kita sempat Kenapa tuh waktu itu tuh? permasalahannya sama PH yang dulu. Dia tetap mau syuting ya dibayar, gue nggak mau, udah gitu doang. Jadinya dia syuting, gue nggak diajak gitu. Tapi memang ada Tahun tuh lama ya? setahun lama, setahun cukup lama. Tapi akhirnya kalau saya sih ngerasanya itu adalah hal yang terbodoh yang pernah saya lakukan. Gitu. Karena rezeki saya itu sedikit banyaknya itu lewat teman gitu. Sama juga teman juga rezekinya itu sedikit banyaknya pasti lewat saya gitu. Pernah denger ini dari Abdel langsung? baru kali ini saya dengar. Serius? Baru cerita sekarang? Iya. Kalau dulu malah begini nih rumorsnya. Biasanya kan kalau sebuah kelompok yang lagi bagus-bagus kurang naik misalnya gitu kan, membuat sensasi. Kita ribut yuk supaya diliput infotainment, kan begitu kan? Ini nggak ada ngelip. Nggak ada yang ribut, malah ribut terusan. Iya. Kan kacau. Iya. Jadi lupa niat awalnya. Iya. Kita nih pura-pura ribut deh supaya nanti diliput infotainment. Wah, masuk infotainment kiri kanan kan. Yang liput nggak ada, ributnya keterusan. Waduh, setahun. Iya. Akhirnya saya menyadari. Betul, ya, artinya begini, kalau saya akhirnya kesininya gitu kita baru sadar bahwa kalau kita matiin rezeki orang, rezeki kita pasti akan dimatiin. Itu jadi Kangen. Mama, apa kabar, Ma?